Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa salatullahi wa salamuhu ala khairil ibad sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil jiyad, amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, pujian serta rasa syukur kita persembahkan untuk yang maha pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, atas berbagai macam nikmat yang telah Ia karuniakan kepada kita, terutama nikmat terbesar yang masih melekat pada diri kita, yaitu nikmat iman yang harus selalu kita rawat, kita tingkatkan kualitasnya sampai ajal menjemput kita. Salat beserta salam tidak lupa kita mohon untuk pejuang kita, untuk pahlawan kita yang telah berjuang agar iman itu sampai kepada kita, berjuang dengan segenap kekuatan yang Allah berikan kepadanya, jiwanya, hartanya, keluarganya, agar iman itu sampai kepada kita. Dan alhamdulillah, iman itu sampai kepada kita hingga saat ini, dan kita mohon agar sampai ajal menjemput kita. Beliau adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, bulan puasa atau bulan Ramadan juga dinamakan dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Penamaan ini berasal dari sebuah ayat Al-Quran pada ayat 185 surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhiril ayah. Pada bulan puasa, bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk umat manusia dan penjelas terhadap petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya ketika kita mampu memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, terutama zikir yang berupa pembacaan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan bagian zikir yang terpenting dari zikir-zikir lain. Dan kalau berangkat dari motivasi umat Islam yang mengerahkan waktunya, tenaganya untuk membaca secara maksimal Al-Quran pada bulan Ramadan, bukan tanpa alasan. Banyak ulama yang berdasarkan hadis bahwa baginda Rasul SAW bersabda, Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwah. Kata Nabi, siapa yang melakukan kebaikan pada bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah, maka ganjaran pahalanya adalah setara dengan dia melakukan hal-hal yang wajib yang di luar bulan Ramadan. Dan waman adda fihi faridatan kana kaman adda fihi sab'ina faridah fi ma siwa.
Dan orang yang melakukan kewajibannya, melaksanakan ibadah wajib pada bulan Ramadan, maka ibadah wajibnya itu setara dengan 70 kali melakukan ibadah wajib itu di bulan lain. Maka pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, bahwa umat Islam berlomba-lomba membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan adalah sangat beralasan karena ganjaran yang dijanjikan luar biasa banyaknya. Dan kalau mengingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Lanjut Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Aku tidak katakan bahwa membaca alif lam mim itu satu huruf, bukan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, maka ketika kita membaca Al-Quran alif lam mim saja, itu sudah mendapatkan 30 pahala. Karenanya bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran adalah beranjak dari beberapa dalil yang sudah saya utarakan tadi. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, namun ada kebiasaan yang harus kita benahi, harus kita perbaiki di kalangan umat Islam kita. Ketika berlomba-lomba membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu tidak banyak di antara mereka yang dikejar adalah seberapa banyak dari Al-Quran yang dia baca. Padahal dalam surat An-Muzammil ayat 4 Allah berfirman, Allah katakan warattilil Qur'ana tartila. Dalam tafsir At-Tabari, kata-kata warattilil Qur'ana tartila, salah satu tafsirnya adalah iqra'uhu qira'atan bayyinah. Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang jelas. Ada seorang pakar qiraat di tanah air kita, beliau adalah Dr. Kiai Haji Fatoni. Beliau mengartikan warattilil Qur'ana tartila dengan bacalah dengan kualitas tartil yang unggul. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka membaca itu harus diperbaiki terus. Yang dikejar adalah seberapa lama kita membaca Al-Quran itu, bukan seberapa banyak yang harus kita capai pembacaan Al-Quran itu. Sebab Asy-Syaikh Ibn Al-Jazari mengungkapkan seperti ini, ungkapan beliau, wal akhdhu bit tajwidi harfun wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah sebuah kewajiban. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Karenanya orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, dia akan berdosa. Dan para ulama menisbahkan sebuah ungkapan dari Imam Ali yang berkata, apa yang dimaksud dengan at-tartil? Tartil kata Imam Ali adalah
tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu membaca huruf itu dengan benar sesuai dengan makhrajnya dan mengetahui di mana dia harus berhenti dan di mana dia harus memulai. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, banyak kesalahan. Saya akan memberikan beberapa contoh saja ketika membaca Al-Quran salah, dan itu akan mengubah makna atau menghilangkan makna tersebut. Misalnya yang sering terjadi ini, salah satunya ketika orang membaca Alhamdulillah dengan hak. Orang-orang kita, umat muslimin Indonesia, mengatakan hak itu hak kecil. Baik, tidak apa-apa untuk memudahkan saja. Seharusnya Alhamdulillah dengan hak kecil, tapi dibaca dengan Alhamdulillah. Nah, ini perubahan huruf dari hak, yang artinya Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, yang asalnya adalah Hamidah Yahmadu, artinya memuji. Maka ketika dibaca dengan Alhamdulillah dengan hak besar, berubah artinya, karena kata-kata Alhamdulillah itu artinya diam, atau kalau api itu padam, sehingga jauh sekali makna itu berubah. Kemudian yang sering salah juga di antara dalam surat Al-Fatihah itu, orang banyak membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang harusnya ain dibaca menjadi alamin. Ini ada juga kesalahan yang mengoreksi, katanya alamin ketika dibaca dengan hamzah itu berubah menjadi, artinya menjadi penyakit. Tidak, itu tidak seperti itu. Sebab kata-kata penyakit yang dari alam itu jamaknya bukan alamin, tapi alam. Itu jamaknya disebut jamak taksir. Nah, pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, kata-kata alamin dengan hamzah itu menghilangkan makna. Sebab orang-orang Arab tidak ada yang mengatakan al-alamin dengan hamzah. Harusnya dengan al-alamin, yaitu dengan ain. Kemudian kesalahan lain ketika membaca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iya di situ hamzahnya, huruf ya harusnya bertasydid, sehingga kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia hanya kepada engkau kami menyembah. Tapi ketika tasydid itu hilang, maka kita membaca dengan iyyaka na'budu, maka kata-kata iyyaka itu artinya adalah ad-daw. Ad-daw itu sinar, atau asy-syams, matahari. Sehingga kata-kata iyyaka na'budu tanpa tasydid di dalamnya itu berarti kami menyembah matahari. Mataharilah yang kami sembah. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian yang banyak salah juga dalam mengucapkan an'amta. An'amta. Yang pertama a dengan hamzah. Kemudian kedua an'a dengan ain. Itu artinya an'amta itu engkau memberikan kami nikmat. Sebab dia adalah, kalau dalam ilmu sharaf, an'amta itu dari an'ama itu mazid biharfin, tambahannya satu berupa hamzah. Maka Allah, artinya Allah memberikan nikmat, yang engkau berikan nikmat. Sementara kalau dibaca dengan hamzah keduanya an'amta, nah ini juga menghilangkan arti, bukan mengubah arti. Sebab saya tadi sebelum berbicara ini mengecek, ada kamus besar yang namanya Lisanul Arab. Itu kata-kata an'amta dengan hamzah dua-duanya tidak ada bahasa Arab menggunakan itu, kecuali mujarrodnya. Ya, ketika dia mujarrod itu artinya murni 3 huruf. Na'ama atau na'ima yan'amu itu artinya ada seperti merintih. Sehingga
ketika dibaca an'amta itu menghilangkan arti. Pemirsa mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, maka dengan janji-janji Allah, pahala yang begitu besar ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan terutama, maka yang harus kita perhatikan adalah kebenaran kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, bukan seberapa banyak yang kita dapat. Sehingga ketika kita mengejar seberapa banyak kita mendapatkan, menghatamkan Al-Quran itu, maka seringkali bacaan-bacaan itu menjadi rusak yang sampai menghilangkan makna dan mengubah makna Al-Quran itu sendiri. Pemirsa yang dimuliakan Allah, walhasil dalam kesempatan yang sangat singkat ini, saya mengajak, tentu saja untuk diri saya, jangan pernah malu untuk belajar. Sebab la yata'allamul ilma mustahin wa mutakabbir. Ada dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu. Siapa itu? Orang yang malu untuk belajar dan orang yang sombong. Apapun status kita, mungkin kita di masyarakat sudah dikenal sebagai ustadz, tapi kita tidak tahu bahwa bacaan kita masih berantakan, maka jangan pernah malu untuk belajar kembali baca Al-Quran dengan benar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk menyongsong Syahrul Quran, bulan Quran, sebagai salah satu nama Syahrul Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit itu? Hah?